snorkels! New snorkels! New snorkels! Go! Fucking go! Congratulations on completing your first task. Eggsy, well done for spotting that was a two-way mirror. As far as I'm concerned, every single one of you has failed. You all forgot the most important thing, teamwork. Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang pemuda yang hidupnya tidak memiliki tujuan, namun berubah 180 derajat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan sebuah regu rahasia yang sedang menginterogasi seorang teroris. Mereka meminta teroris tersebut untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan. Namun, Sabah! Coming! Shit. How did I fucking miss it? keesokannya, pemimpin regu kemarin yang bernama Galahad mengunjungi istri rekannya yang meninggal. Dia memberikan sebuah medali rahasia yang memiliki nomor telepon di belakangnya dan memintanya untuk menelpon kapan saja jika dia membutuhkan bantuan. Istri rekannya menolak dan hanya menginginkan suaminya kembali. Galahad lalu mendatangi anak mereka yang bernama Eggsy dan memberikan medali tersebut kepadanya dan pergi dari sana. 17 tahun kemudian di sebuah gunung bersalju di Argentina, kita melihat seorang pria yang sedang ditawan. Pria ini bernama Profesor Arnold. Dia yang hanya seorang dosen, menjadi bingung kenapa dia ditangkap. Salah seorang penjaga berkata bahwa bosnya ingin bertemu dengannya dan akan segera tiba. Lalu terdengar ketukan di pintu. Professor Arnold, I'm here to take you home. 1962 Dalmore. Wanita ini bernama Gezel. Ketika pintu dibuka, bos sebenarnya pun muncul yang bernama Valentine. Kemudian, kita melihat Galahad yang turun dari mobil dan masuk ke sebuah toko jahit. Dia kemudian naik ke lantai atas, di mana ada sebuah meja panjang dan seorang pria tua bernama Arthur. Arthur lalu memakai kacamata dan muncul beberapa orang dalam bentuk hologram. Mereka sedang mengadakan sebuah meeting. Mereka adalah sebuah agen rahasia privat bernama The Kingsman. Mereka di sana juga mengenang agen mereka yang telah gugur bernama Lancelot. Arthur lalu mengatakan akan mengadakan proses pemilihan pengganti Lancelot besok, dan setiap agen harus memiliki kandidat mereka masing-masing. Meeting pun selesai. Lalu muncul seorang pria bernama Merlin. Arthur menjelaskan kepada Galahad bahwa Lancelot sedang menyelidiki sebuah kelompok tentara bayaran yang bereksperimen dengan senjata biologis. Merlin lalu menjelaskan bahwa Lancelot telah melacak kelompok tersebut sampai ke sebuah rumah di pegunungan Argentina. Orang yang tadi kita lihat dibunuh oleh Gezen adalah Lancelot. Lancelot sebelum meninggal mengirim pesan mengenai seseorang yang ditawan yang merupakan Profesor Arnold. Merlin menjelaskan bahwa Profesor Arnold memiliki sebuah teori mengenai dunia yang memulihkan dirinya sendiri.
Misi ini kini diserahkan kepada Galahad. Sebelum pergi, Arthur mengingatkannya mengenai kandidat pengganti Lancelot. Kita berpindah ke seorang pemuda yang merupakan Exe yang sudah dewasa. Pacar ibunya yang bernama Dean menyuruhnya pergi membeli rokok. Terlihat juga Exe kini memiliki seorang adik. Malamnya Exe berkumpul dengan dua temannya di sebuah bar. Exe berkata bahwa dia akan menghajar Dean. Temannya berkata jangan, dan mengatakan Dean bisa saja menyuruh anak buahnya yang kebetulan juga sedang di bar untuk menghajar Exe. Anak buah Dean pun tersinggung karena ditunjuk dan menghampiri mereka. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di luar, ternyata Exe sudah mencuri kunci mobil anak buah Dean tadi. Dia yang menyadari kuncinya dicuri pun keluar. Hey, look, it's me. Since you stole my fucking car, yeah. I'll sort this, get out of the car. Kemudian di kantor polisi, Exe sedang diinterogasi. Petugas tersebut meminta Exe memberikan nama teman-temannya juga atau dia akan dipenjara. Exe lalu meminta haknya untuk menelpon. Petugas itu pun meninggalkannya. Exe kemudian mengeluarkan kalungnya yang merupakan medali yang diberikan Galahad ketika dia kecil dan menelpon nomor di belakangnya. Seorang operator mengangkatnya dan Exe menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tak lama, Exe sudah dibebaskan. Di luar, sudah ada Galahad yang menunggunya. Galahad menjelaskan bahwa dialah yang telah memberikan Exe medali itu dan menawarkannya tumpangan. Mereka lalu mengobrol di bar yang Exe datangi semalam. Galahad mengatakan bahwa berkat ayah Exe, dia masih hidup sampai hari ini. Dia juga menyayangkan bagaimana Exe yang berprestasi di sekolah dan pernah ikut seleksi marinir menyia-nyiakan semuanya. Exe menjadi kesal karena Galahad yang tidak tahu apa-apa tapi menghakiminya. Dia keluar dari latihan marinir karena ibunya yang tidak mau apa yang menimpa ayahnya terjadi juga kepada Exe. Di tengah percakapan, muncul anak buah Dean semalam. Mereka marah kepada Exe karena telah mencuri mobil rekannya dan akan menghajar Exe. Galahad menyuruh mereka berhenti dan meninggalkan mereka berdua, namun mereka malah menyuruhnya pergi atau dia akan dihajar juga. Galahad pun beranjak dari kursinya. Manners maketh man. Do you know what that means? Sorry about that. Needed to let off a little steam. Now, I do apologize, Exe. No, please, I won't say nothing, I swear. Is that a promise? On my life. Much appreciated, Exe. Best of luck with everything. Ketika sampai di rumah, Dean segera menyerang Exe. Dia bertanya siapa pria yang bersamanya di bar sambil memukulinya. Ternyata, Galahad menempelkan sebuah alat sadap di jaket Exe dan mendengar apa yang terjadi. Galahad lalu mengatakan dia memiliki bukti
yang dapat membuat Dane dipenjara. Dia juga menyuruh Exy untuk pergi ke toko jahit yang dia ceritakan ketika di bar. Exy pun segera keluar rumah, namun Exy lalu tiba di toko jahit, di mana Galahad sudah menunggunya. Galahad lalu mengajak Exy ke sebuah cermin besar dan bertanya apa yang Exy lihat. Exy menjawab seseorang yang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun Galahad menjawab, dia melihat seorang pemuda yang berpotensi dan bisa dipercaya. Galahad menawarkan Exy untuk menjadi agen Kingsman dan Exy mengiyakan. Galahad lalu menaruh tangannya di cermin dan lantai pijakan mereka menjadi turun. Mereka lalu sampai di bawah dan masuk ke sebuah kapsul yang langsung meluncur ke markas utama The Kingsman. Mereka lalu bertemu dengan Merlin dan menyuruh Exy ke sebuah ruangan yang sudah ada beberapa orang di sana. Mereka semua adalah kandidat yang akan bersaing untuk menjadi pengganti Lancelot selanjutnya. Di sana, Exy berkenalan dengan kandidat lain bernama Roxy. Exy juga berkenalan dengan Charlie, Digby, dan Rufus. Malamnya, ketika semua sudah tertidur, tiba-tiba No one panic! Loose snorkels! Loose snorkels! Loose snorkels! Go! Fucking go! Congratulations on completing your first task. Eggsy, well done for spotting that was a two-way mirror. As far as I'm concerned, every single one of you has failed. You all forgot the most important thing, teamwork. Keesokannya, Profesor Arnold berjalan menuju kampusnya. Di dalam ruang kelas, sudah ada Galahad yang menunggunya. Galahad lalu memaksanya menyebutkan siapa orang yang telah menculiknya, namun Who kidnapped you and why they let you go? I'm not supposed to say it! ternyata Valentine telah memasang implan di kepala Profesor Arnold dan menyebabkan kepalanya meledak. Valentine juga mendengar semua percakapan Profesor Arnold dan Galahad. Dia kini tahu ada orang yang sedang mengejarnya. Kembali ke pelatihan, masing-masing kandidat diharuskan memilih anjing sebagai pendamping mereka. Galahad berhasil kembali ke markas namun kini dia mengalami koma. Di tempat lain, kita melihat Valentine sedang berdiskusi dengan putri kerajaan dan Perdana Menteri Swedia. Dia menawarkan mereka kerjasama dan si Perdana Menteri menerima dengan tangan terbuka, namun sang putri tidak mau. Sang putri pun dibawa pergi oleh Gezel. Kemudian, Valentine menanamkan implan di leher Perdana Menteri Swedia. Kembali ke markas, Galahad sudah sadar. Exy lalu mengunjunginya dan Galahad memberi Exy selamat karena masih berkompetisi. Merlin lalu masuk ke dalam kamar. Dia menunjukkan rekaman kacamata Galahad di mana kepala Profesor Arnold meledak. Hal ini karena implan yang tertanam di lehernya terkena signal perekam di kacamata Galahad. Merlin melanjutkan bahwa setelah dicek, implan tersebut milik perusahaan Valentine. Exy mengatakan bahwa Valentine adalah orang yang jenius. Dia lalu menunjukkan pengumuman yang Valentine buat hari itu, di mana dia mengatakan akan memberikan kartu SIM yang memiliki akses internet gratis selamanya melalui jaringannya. Galahad lalu memperbesar
pada bagian asisten pribadi Valentine dan ternyata dia juga memiliki bekas luka akibat penanaman implan di lehernya. Galahad pun berencana untuk berbicara dengan Valentine. Merlin berkata bahwa Valentine akan mengadakan pesta minggu depan dan akan mendapatkan undangan untuk Galahad. Siangnya, para kandidat mendapat pelatihan untuk terjun dari pesawat. Listen up. Your mission is to land in the target. Drop zone coming up. 20 seconds. Enter the bus when I say how, yeah? Follow me, yeah? Roxy, it's now or never! Good go, Rox! I'm glad you made it! One of your group has no parachute. Fuck! Which one? Make the circle! Fuck, right, boys, let's do it! We pull our cords one by one! You have 30 seconds. Come on now, hurry. First, okay? All three of you, pack your bags, go home. Well done for completing another task. Fallout. Sorry, sir, but why the fuck did you choose me as the gimp? You have a complaint, you come here and you whisper it in my ear. Malamnya, Galahad menghadiri pesta Valentine yang mana ternyata dia batalkan agar bisa berdua dengan Galahad. Mereka lalu menuju ke meja makan. Valentine bertanya kenapa Galahad ingin menyumbang untuk yayasannya mengenai perubahan iklim dan Galahad menjawab karena dia memiliki tujuan yang sama dengan Valentine. Tak lama, Galahad pun pamit dan pergi. Giselle bertanya, apakah dia perlu diikuti? Namun Valentine berkata dia telah menaruh pelacak di anggur yang Galahad minum dan mereka bisa melacaknya. Besok siangnya, Galahad bertemu dengan Arthur. Dia menjelaskan tidak banyak yang dia dapat dari Valentine karena dia sangat waspada, namun dia melihat asistennya membawa sebuah buku dari salah satu gereja yang memang mencurigakan. Di markas, Exe, Roxy, dan Charlie sedang menonton berita mengenai pembagian SIM gratis oleh Valentine dan tiba-tiba Merlin masuk. Dia memberikan sebuah amplop berisi foto seorang gadis yang menjadi target mereka malam itu. Malamnya, mereka semua mendatangi sebuah klub malam dan menghampiri gadis tersebut. Lalu ada seseorang yang berkata bahwa ada telepon untuk si gadis dan dia pergi. Tak lama, Exe, Roxy, dan Charlie merasa pusing dan mereka pingsan. Where am I? What the fuck is Kingsman? Oh, Eggsy, I just killed two of your friends who give me the same bullshit answer. Congratulations. Bloody well done. How'd the others do? Roxy passed with flying colours. Bally's up next. Wanna watch? Yeah, alright. Selanjutnya kita melihat Charlie yang terikat dan ketika disuruh menjelaskan mengenai Kingsman, dia langsung menceritakan semuanya. Ini membuat Arthur yang mengajukannya menjadi kecewa. Galahad lalu mengajak Exe pergi ke toko jahit Kingsman untuk membuatkannya jas. Namun penjaga toko mengatakan sedang ada orang di kamar pasnya. Mereka pun sembari menunggu, masuk ke ruangan lain yang mana ada pintu rahasia menuju ruang persenjataan Kingsman. Galahad menunjukkan beberapa senjata kepada Exe termasuk sepatu yang memiliki pisau di ujungnya dan beracun. Mereka kembali keluar dan bertepatan orang yang sedang mencoba pakaian di kamar pas juga keluar. Ternyata itu adalah Valentine.
Dia berkata bahwa dia pergi ke toko jahit itu karena melihat jas yang dikenakan oleh Galahad sebelumnya. Galahad bertanya bagaimana tanggapan Valentine mengenai usulan sumbangannya, dan Valentine menjawab bahwa orangnya akan segera menghubungi. Valentine dan Gazelle pun pergi. Galahad menyuruh penjaga toko untuk mengurus Exy dan dia segera menyusul mereka. Di mobilnya, dia mendengar percakapan Valentine yang sudah dipasangi alat pelacak. Kembali ke markas, Arthur memanggil Exy ke ruangannya. Dia lalu menodongkan sebuah pistol ke arahnya. Take it. Shoot the dog. This weapon is live. Shoot the dog. Give me the gun. At least the girl's got balls. Get out. I knew you couldn't make it. Go home. Welcome to Kingsman, Lancelot. Exy kembali pulang ke rumahnya. Dia bertemu ibu dan adiknya, namun dia melihat mata ibunya yang lebam. Dia segera mencari Dave dan menantangnya. Namun ketika akan turun dari mobil, tiba-tiba mobilnya jalan sendiri. Ternyata Galahad yang mengendalikannya. Galahad berkata bahwa pistolnya kosong dan itu hanyalah sebuah tes. Begitu juga dengan orang yang tenggelam pada tes pertama, itu adalah agen mereka yang menyamar. Tiba-tiba Galahad mendapat pesan dari Merlin. Merlin berkata, dari alat pelacak, ia mendengar Valentine yang mengatakan bahwa mereka akan mengadakan sebuah tes di gereja besok. Galahad tahu gereja yang dimaksud adalah yang dia lihat di buku yang asisten Valentine bawa. Dia lalu menyuruh Merlin menyiapkan pesawat. Exy meminta maaf atas apa yang terjadi dan Galahad menyuruhnya menunggu di rumahnya lalu akan menyelesaikan masalah mereka ketika dia kembali. Kita lalu berpindah ke gereja. Galahad melihat sekitar namun tidak ada Valentine di sana. Dia lalu berusaha pergi namun wanita di sampingnya tidak membolehkan karena mereka masih di tengah ceramah. Galahad lalu mengatakan kata-kata yang menyinggung wanita tersebut dan pergi. Namun, He's leaving. I'm starting to test now. It's just like the infidel you are! Turn the volume down, please. di luar, sudah ada Valentine dan Gazelle beserta anak buahnya. Galahad bertanya, apa yang telah Valentine lakukan? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya tadi. Valentine menjelaskan bahwa dia menggunakan gelombang syaraf yang memicu pusat agresif otak dipancarkan melalui kartu SIM gratis miliknya. Tiba-tiba,
Is he dead? It feels good, right? This party starts tomorrow. Aksi sangat terpukul dengan kematian Galahad. Namun kesedihan itu berubah menjadi sebuah semangat baru. Aksi lalu mendatangi toko jahit dan menemui Arthur. Arthur mengatakan bahwa rekaman dari kacamata Galahad mengenai Valentine sudah mereka serahkan kepada pihak berwajib dan dia mengajak Aksi untuk minum demi mengenang Galahad. These all Kingsmen? Yes, they're founder members to Galahad. To Galahad. You're very good, Eggsy. Perhaps I will make you my proposal for Galahad's position. Can you guess what this is? You click it, I die. Bravo. Valentine won you over. I thought that brandy tasted a bit shit. Once he explained, I understood. So Valentine's gonna take care of the population problem himself, and he gets to pick and choose who gets culled, does he? Sometimes a culling is the only way to ensure that a species survives. And you, Eggsy, I am inviting you to be part of a new world. I'd rather be with Harry. So be it. Kingsman's taught me a lot, but sleight of hand. Yes, they're I had that down already. You die. Aksi lalu membuka luka di leher Arthur dan mengambil impannya. HP Arthur juga menunjukkan pesan bahwa tersisa 6 jam sebelum Valentine mengaktifkan kartu SIM-nya beserta lokasi zona aman. Aksi membawa informasi ini kepada Merlin dan Roxy. Mereka pun segera naik pesawat. Di dalam pesawat, Merlin membagikan tugas di mana Roxy akan menghancurkan salah satu satelit Valentine, sehingga rangkaian sinyalnya akan terputus dan dia akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Roxy pun sudah menggunakan baju luar angkasanya dan dia meluncur. Lalu Eggsy bertugas untuk menyusup dan memberikan akses internet Valentine kepada Merlin selama sinyalnya diperbaiki. Di zona amannya, Valentine menyambut semua tamunya yang terdiri dari orang pemerintahan dan orang kaya. Di pesawat, Eggsy sudah memakai jasnya dan siap beraksi. Mereka lalu sudah sampai di markas Valentine dan mendarat. Eggsy turun dan disambut asisten Valentine. Eggsy lalu mengaku sebagai Arthur dan dia pun diizinkan masuk. Merlin berjaga di pesawat dan menyuruh Eggsy segera menyambungkannya ke internet Valentine. Dia juga mengecek keadaan Roxy yang sudah berada di luar angkasa. Dia sudah mencapai titik lokasi dan bersiap menembak satelit Valentine. Eggsy kemudian sudah sampai di ruang para tamu. Eggsy melihat seseorang yang menggunakan laptop dan mendatanginya. Ternyata itu adalah Perdana Menteri Swedia. Eggsy bertanya bagaimana dia bisa online, dan dia menjawab itu khusus koneksi berizin saja. Eggsy lalu bertanya jam berapa dan membiusnya. Dia lalu cepat-cepat memasang flash disk agar Merlin bisa terhubung. Merlin berkata dia berhasil mendapat akses dan menyuruh Eggsy segera kembali ke pesawat. Firing in 3, 2. What are you doing here? Well, my family were invited. Valentine! I've caught a fucking spy! Shit. Lancelot, hurry up and fire! Give me a second. Son of a bitch! Got it. Sound the alarm! I'm starting the override. All right, let's do this. Countdown initiated. Lancelot, release now! Countdown to B-Day!
both of you. Well done, Rox. Good girl. We've lost one of our satellites. What's going on? Is there a problem? Axie berhasil sampai di pesawat dan menyuruh Merlin untuk segera pergi, namun tidak bisa karena Valentine menggunakan keamanan sidik jari yang tidak bisa diretas oleh Merlin. Merlin lalu menunjukkan persediaan senjata di pesawat dan Axie memilih senjatanya yakni payung. Valentine, yang sudah mengetahui satelitnya mati, segera menelpon temannya yang juga memiliki satelit dan meminjamnya. Axie lalu turun dari pesawat. Merlin memantau dari dalam pesawat dan segera memberitahu Axie mengenai rencana Valentine. Sementara itu, pasukan Valentine segera mengejar Axie. That Kingpin kid dead yet? Not yet, but he will be. Merlin, I'm fucked. As am I. Oh, for fuck's sake. Di tengah kepanikan, Axie teringat mengenai implan yang tertanam di Arthur dan menyuruh Merlin untuk mengaktifkan implan tersebut. My turn to play, Valentine. No, what the fuck is he? I can't stop this. Yes, please. Merlin, you're a fucking genius. Axie yang kaget dan penasaran membuka jendela di pintu dan ternyata itu adalah putri Swedia yang ditawan. Lalu terdengar suara Valentine dari speaker, ternyata dia tidak menanam implan itu pada dirinya. Satelit pinjamannya sudah mencapai 100% dan dia segera mengaktifkannya. London. Merlin menyuruh Axie melepaskan tangan Valentine dari mejanya dan dia segera bergegas pergi. Axie lalu sampai dan menembaki kaca pembatas ruangan Valentine yang membuatnya melepaskan tangannya. Gazel tidak tinggal diam. Holy fuck! Exie, fucking get on with it! Kill that motherfucker! Kill all our friends! Exie, the world is going to shit! Kill him!
Eggsy. Harry'd be proud of you, Eggsy. Keesokannya, Aksi kembali ke bar di dekat rumahnya, di mana ada ibunya, Dave dan anak buahnya. Dia berkata kini dia memiliki pekerjaan baru, serta rumah, dan dia mengajak ibunya pergi namun Dean tidak membolehkan. Mereka pun menyuruhnya pergi atau dia akan dihajar. As a good friend once said, manners maketh man. Shove your manners up your fuck. So, gonna stand around here all day, or are we gonna fight? Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Jika kamu punya rekomendasi film yang ingin direview juga, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.